Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat penting yang berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah SMA Tadika Mesra ini. Yang telah kita ketahui bersama-sama bahwasanya sekolah kita ini telah terakreditasi A dan alhamdulillah wa syukurillah. Maka dari itu dalam rangka mempertahankan mutu sekolah, kita akan melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Untuk itu, Kepala Sekolah meminta untuk melakukan rapat guru sebulan sekali dengan harapan sekolah terus memacu peningkatan baik dari sisi kualitas sekolah maupun dari kualitas pendidikannya. Dan pada agenda hari ini, kita memiliki banyak sekali hal yang harus dibicarakan, seperti perkembangan sekolah setelah 4 bulan terakreditasi, dan apa saja nih permasalahan sekolah, baik dari peserta didik, pendidik, maupun pengelolaannya, terutama saat pembelajaran daring ini. Nah, sebelum kita memulai rapat hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi langsung saja kita mulai rapat hari ini. Dan izinkan saya untuk menyerahkan kepada Kepala Sekolah yang akan memimpin rapat pada hari ini. Silakan, Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah menempatkan waktunya untuk bisa mengikuti rapat kali ini. Tentunya adanya rapat ini untuk menuju perbaikan-perbaikan, untuk menuju sekolah Tadika Mesra yang lebih baik lagi. Nah, tentunya untuk menuju perbaikan tersebut, kita harus menelaah dulu, kita harus melihat dulu permasalahan-permasalahan apa saja yang sudah kita hadapi selama pembelajaran daring ini, yang sudah berlangsung 4 bulan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan kepada guru-guru yang sudah hadir untuk memberikan aspirasinya ataupun keluhan-keluhannya terkait pembelajaran daring selama 4 bulan ini. Nah, mungkin bisa langsung saja dimulai dari guru kelas 1. Nah, diharapkannya setelah guru kelas 1 langsung dilanjutkan ke guru-guru berikutnya. Nah, langsung saja, monggo kepada guru kelas 1 untuk menyampaikan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari guru kelas 1 ingin menyampaikan kendala ataupun aspirasi dari apa yang dirasakan oleh siswa dan apa yang ingin disampaikan oleh siswa. Perlu kita ketahui bahwasanya anak kelas 1 SMA yang baru saja masuk ke sekolah, lalu dengan pembelajaran daring, mereka bisa dikatakan mereka seperti syok ataupun tidak terbiasa dengan pembelajaran daring. Dan dalam hal itu mereka juga terdapat beberapa kendala, antara lain seperti halnya kendala dalam bagaimana cara menggunakan Zoom ataupun Classroom. Nah, dalam permasalahan ini kami dari guru kelas 1 sedikit mengadakan sebuah inovasi, yaitu dengan cara membuat sebuah tutorial cara untuk menggunakan Zoom dan juga Classroom. Akan tetapi, masalah tidak hanya selesai dalam hal itu saja. Banyak siswa yang mengeluh akan mereka tidak mempunyai kuota untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga mereka tidak dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Begitu, Pak. Ya, terima kasih kepada guru kelas 1. Nah, selanjutnya kepada guru kelas 2, monggo untuk memberikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah atas waktunya. Jadi di sini saya dari perwakilan kelas 2 dan
kendala selama pembelajaran dari ini di kelas 2 itu dari tingkat pemahaman materi dari siswa itu. Jadi siswa itu kan banyak jumlahnya, kemudian kemampuannya juga pasti berbeda-beda. Nah, ketika kita menyampaikan materi, itu mungkin ada siswa yang dengan bisa mudah menerima materi, tapi ada juga siswa yang membutuhkan proses dalam menerima materi yang kami sampaikan. Jadi kami kadang bingung bagaimana cara menyampaikan materi agar mudah diterima oleh siswa seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada guru kelas 2. Selanjutnya, guru kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Bapak. Nah, kendala untuk di kelas 3 itu sendiri adalah kurangnya bimbingan atau pendalaman materi untuk mata pelajaran yang akan diujiankan. Karena pada halnya kelas 3 akan menghadapi banyak sekali ujian-ujian sekolah ataupun ujian yang lainnya. Nah, maka dari itu dibutuhkan bimbingan lebih dalam lagi untuk mendalami mata pelajaran yang akan diujiankan. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada guru kelas 3. Nah, silakan kepada staf administrasi saya. Ya, baik. Terima kasih para Bapak Ibu yang telah menyampaikan aspirasinya dan keluhannya. Selanjutnya mari kita dengarkan solusi dan argumen dari Bapak Sekolah. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada staf akademik saya untuk memberikan waktu lagi kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, baik. Tentu saya sudah mendengarkan saja keluhan-keluhan yang sudah disampaikan baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, tentu ini masalah yang kompleks terkait dengan pembelajaran daring. Yang saya dengar dari kelas 1, mereka dari pihak peserta didiknya belum paham ataupun belum memiliki kuota untuk mengikuti pembelajaran. Nah, saya juga apresiasi kepada guru kelas 1 yang sudah mengadakan tutorial-tutorial untuk terkait dengan media pembelajaran. Nah, solusi mungkin dari saya tentunya terkait dengan kuota, ya kita sebagai pendidikan, sebagai stakeholder yang ada di sekolah ini, tentu akan menyediakan, kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk memberikan kuota-kuota gratis. Nah, tentunya kuota gratis itu sudah ada dari pihak pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan. Nah, tugas dari kita sebagai sekolah itu mendata terkait dengan nomor-nomor siswa, kemudian setelah kita mendata tersebut, nanti kita ajukan kepada website yang tersedia, yang sudah disediakan oleh pihak kementerian. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk kelas 1. Nah, lanjut ke kelas 2. Nah, untuk kelas 2 tentu tadi pertanyaannya yaitu siswa kurang paham terkait dengan pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui, memang sulit di pembelajaran daring seperti ini untuk meninjau langsung perkembangan anak, untuk melihat langsung sikap anak itu sulit karena pembelajaran daring sulit untuk melihat visualnya langsung gitu, fisiknya langsung. Nah, harapan saya pembelajaran terkait dengan daring ini bisa dilaksanakan secara fleksibel, kemudian bisa merangkum kemampuan anak tersebut. Mungkin ada anak yang mungkin jaringan itu sulit. Nah,
kita usahakan memberikan wadah yang baik, misalnya seperti grup WA untuk mengirimkan tugas. Nah, kita juga harapkan kepada guru-guru ini bisa menerapkan pembelajaran yang humanis, tidak memberatkan kepada siswa, juga pembelajaran yang ringan. Jangan sampai siswa-siswa ini stres dengan tugas-tugas yang yang ibu guru berikan gitu. Nah, kalau udah stres kan repot. Nantinya mereka bukannya malah pintar tapi malah stres gara-gara tugas-tugas ini. Nah, jadi gitu. Saya harapkan guru-guru bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif lagi terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk kelas 3, insya Allah nanti kita akan siapkan guru-guru. Nah, guru-guru itu sebelum kita suruh untuk membimbing siswa-siswa, kita adakan pelatihan. Kita adakan pelatihan, bukan hanya guru pembimbing, mungkin juga seluruh guru yang ada di sekolah kita adakan pelatihan terkait dengan media pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, tentunya ikhtiar ini untuk menunjang dan menjaga akreditasi sekolah kita. Nah, mungkin dari saran saya nantinya dari guru-guru ini nanti membuat satu grup dengan anak-anak kelas 3 tentunya, untuk bisa langsung dikontrol gitu, apa saja yang mereka inginkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Mungkin jika ada yang kurang bisa nanti kita lanjutkan di rapat-rapat selanjutnya. Nah, saya kembalikan lagi kepada staf akademik saya. Terima kasih. Kegiatan Zoom kita ini diadakan karena OSIS mendapatkan amanah dari salah satu guru wali kelas. Tunggu. Ntar dikat bisa nggak sih? OSIS mendapatkan amanah dari salah satu guru untuk menampung atau mewadahi aspirasi-aspirasi dari teman-teman sekalian dalam pembelajaran daring. Nah, untuk itu, ayo teman-teman sampaikan aja keluhannya atau unek-uneknya selama pembelajaran daring ini. Dari saya, Kak. Oh iya, boleh Ego. Untuk tugas daring, untuk kuliah daring, untuk sekolah daring ini, mungkin kebanyakan tugas, Kak, dan deadline yang sebentar. Jadi setiap hari itu terus dikasih tugas sama guru, Kak, sedangkan deadline-nya itu cuma sebentar. Dan sedangkan orang-orang kegiatan di rumah itu kadang ada yang mengganggu tugas atau tidak sempat mengerjakan tugas dari deadline itu. Jadi tugasnya ya sedikit kan lah, Kak, dari pihak guru, Kak. Terlalu itu banyak tugas ya? Iya. Sementara waktunya mepet. Iya. Iya. Nah, dari teman-teman yang lain, gimana nih? Saya, Kak. Iya, Tasya. Jaringan yang kebanyakan setiap siswa itu lemah, Kak. Seperti mati lampu pada Zoom, atau hujan, hilangnya sinyal. Jadi kurang efektif, Kak. Kurang paham dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena terpotong oleh jaringan. Iya, apalagi kita di setiap daerah pasti beda-beda ya. Walaupun ya, kita satu desa, pasti di beberapa gang atau apa tetap beda jaringannya. Iya, beda benar. Jangkauannya kadang kurang. Nah, untuk yang lain gimana nih? Saya, Kak, mau nambahin dikit aja. Gini, kalau masalah tugas juga sebenarnya itu udah disampaikan sama Igo. Memang sangat benerin sih, bebanin kayak misalnya terlalu banyak jangkauan waktu pendek. Sekarang Zoom, hari ini Zoom nih, pagi ini misalnya pelajaran matematika, kita Zoom, cuman beberapa menit. Guru nyampein beberapa menit, nggak lama, karena kan melihat dari kuota juga, jadi nggak mungkin lama Zoom, nggak, kasihan lah untuk
kayak kita ini kan kasihan nih. Pasti kakak juga ngerasain kan gimana kalau lama Zoom-nya kuota cepat terkuras. Selain itu juga di samping sedikit sebentar jelasin materinya itu sedikit gitu yang disampaikan. Nggak kayak waktu kita tatap muka. Kalau tatap muka di kelas kan guru bisa jelasin panjang kali lebar. Pokoknya banyak lah. Jadi kita bisa paham, kita masih bisa tanya terus. Kalau di Zoom kayak gini cuma sedikit, udah sedikit materinya, tugasnya banyak pula dan deadline-nya cepat pula. Jadi kan sangat membebani lah kalau bagi kita kayak gini, bagi kita siswa nih. Iya sih. Ya, mungkin itu. Sedikit materinya pasti akan menambah kesulitan siswa atau kita ini untuk menjawab soal-soal dari tugas. Yang lain? Iya, betul kayak gitu, Kak. Pasti ngerasain lah, Kak, di kelasnya gimana. Pasti ada lah kayak gitu guru. Iya benar. Ada lagi? Kurang fokus saat Zoom, Kak. Misalnya off kamera, tapi siswanya malah mandi, makan, ditinggal atau gitu ya? kemana kegiatannya rumah yang lain. Iya, ditinggal. Jadi gurunya ngomong sendiri, ngomong sama siswa-siswa yang lain. Sedangkan dia, beberapa siswa tuh banyak yang nggak fokus, Kak. Itu. Iya benar sih. Tapi kita juga kadang bosan ya. Iya. Kalau lama Zoom bosan. Lama Zoom itu bosan, Kak, karena tindakan kita dengan kehidupan nyata dengan media itu beda. Iya, betul. Bosan. Makanya banyak yang kurang fokus kan karena bosan itu. Jujur aja kita pasti juga kayak gitu kan, bosan kalau pas guru jelasin. Iya benar banget. Betul. Terus kalian ngerasa sepi nggak sih? Biasanya kita ada lomba-lomba tuh kayak peringatan hari apa. Nah sekarang dari ini kita nggak ada gitu. Pasti sepi kayak. Banget, Kak, banget. Itulah, Kak. Hampa, nggak ada acara apapun, nggak ada kegiatan dari sekolah maupun OSIS juga. Banyak. Pasti hampa. Iya. Apalagi ekstrakurikuler. Pasti juga jadi terhambat ya agenda-agendanya yang diadain. Udah, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah kali ya, kayak. Sedikit lagi, Kak, misalnya gini, misalnya kan ini udah mulai kayak murid baru ya, siswa baru masuk kelas 1 misalnya gitu kan. Ada kan kita adik-adik kelas yang masuk baru kelas 1 gitu. Mereka tuh ngeluhin gini, masih belum terlalu paham tentang aplikasi dan gurunya pun masih kurang paham tentang gimana mengaplikasikannya, caranya gini-gini, kayak misalnya ngedit tugas itu gimana, gurunya juga kurang paham dalam ketika ditanya sama siswanya gitu, sama muridnya sendiri gitu. Jadi otomatisnya permasalahan juga nih, sangat penting juga sih menurutku kayak gitu. Jadi penting banget ini, harusnya mungkin nanti kalau kakak bisa nyampaikan aspirasi kami kan mungkin kepala sekolah dari pihak sekolah bisa mengadakan pelatihan buat guru biar bisa juga kami nanti belajar dari guru kita sendiri kan gitu. Nah, iya benar. Pasti kita merasa kaget ya, kayak biasanya kan kita belajarnya biasa ya di kelas. Nah, ini tiba-tiba kita menggunakan teknologi yang harus banget kita bisa menggunakan. Padahal enggak semua siswa itu bisa menggunakan. Iya, ya kayak gitu, betul itu. Masih banyak yang kurang paham lah, belum paham. Ya, udah itu aja. Atau ada lagi nih yang ingin disampaikan? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Gimana, Go? Sambung. Tambah lagi, Go. Apa lagi, Go? Masih dulu. Silakan, Cak. Nih, SPP Ya, kita yang mungkin. full. SPP kita yang full, Kak. Sedangkan kita, setiap ekonomi orang kan berbeda-beda ya. Pasti keberatan, sedangkan kita tuh nggak pakai fasilitas, nggak ada ekstrakurikuler, nggak pakai perpus, nggak pakai apa-apa fasilitas dari sekolah, tapi kita harus ngebiayain PP yang full kayak gitu. Apalagi yang sekolah-sekolah. Nah, iya benar Jadi, banget. keberatan kebanyakan dari orang tua siswa tuh. Suruh nurunin bantuan, Kak, buat Kak. kami lah, buat kita kan, buat dia. Bantuan tuh wajib, kalau sekarang ini wajib nih. Pasti Kak ngerasain lah gimana susahnya. Harusnya ada nih bantuan. Ya. Bantuan kota, penurunan bantuan SPP. kota, paling enggak bantuan kota. Pengurangan biaya SPP. Jangan lupa untuk semua provider ya. Nah, itu yang paling penting.
Iya, intinya di situ sih. Nah, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan? Mungkin udah ini aja ya gue ya. Ya Tasya, ini aja mungkin udah Ya. mewakili semua, udah. Ini hal-hal yang penting lah. Insya Allah ini hal-hal yang penting yang harus disampaikan. Mungkin Udah paling cukup penting. tolong disampaikan dengan baik agar kita semua seperti kakak-kakak ini OSIS juga ngalamin biar kita bisa belajar lancar lah, seperti walaupun tidak tatap muka tapi kan bisa lancar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah berjumpa di rapat lanjutannya. Saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan rapat lanjutan yang kemarin, dan terima kasih juga untuk para anggota OSIS sekolah yang telah menjadi perwakilan untuk memberikan aspirasi maupun kritik terhadap sekolah ataupun mengenai hal-hal yang menjadi keluhan kalian saat pembelajaran online saat ini. Sebelum kita mulai rapat hari ini, sebagaimana biasa, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi langsung saja kita mulai rapat hari ini karena begitu banyak yang harus kita bicarakan. Dan saya serahkan kepada Pak Kepala Sekolah yang akan memimpin rapat pada hari ini. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi diadakannya rapat lanjutan kali ini karena kita juga harus mendengarkan aspirasi dari siswa-siswi kita yang tentunya sekarang diwakili oleh anggota OSIS. Nah, mungkin langsung saja, tidak berlama-lama lagi, kita mendengarkan apa saja masukan, kritikan dari para siswa-siswi kita terkait dengan sekolah kita ini. Ya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari OSIS akan menyampaikan aspirasi siswa pada masa pembelajaran saat ini. Yang pertama yaitu keluhan banyaknya tugas yang diberi oleh guru kepada siswa, yang mana waktu deadline-nya itu tidak lihat hari, seperti ngumpulnya hari Sabtu, hari Minggu. Sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu itu kan hari libur. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah jaringan. Kadang kan tidak semua daerah jaringannya itu bagus. Kadang kan jaringannya itu matinya tidak lihat waktu. Jadi kadang bisa masuk Zoom atau Google Meet, kadang tidak. Yang ketiga itu masalah kuota. Kita siswa sekali masuk Zoom itu kan bisa sampai 500 MB. Itu untuk satu pelajaran. Sedangkan kuota kita tidak banyak, masih banyak mata pelajaran yang lain. Jadi bisa kalau satu pelajaran 500 MB, berarti 2 pelajaran 1 GB, berarti 1 bulan tuh bisa sampai 63.000 hanya untuk kuota masuk Zoom atau Google Meet. Sedangkan kita kan masih banyak tugas itu kan perlu masuk ke internet, perlu searching, itu kan menggunakan kuota juga. Yang keempat yaitu masalah SPP. Kita siswa sekolahnya kan di rumah, kenapa harus bayar SPP? Sedangkan kuota kita beli lagi. Jadi mohon kepada para guru. Jadi mohon kepada kepala sekolah untuk memudahkan
kita para siswa belajar daring agar tidak mengeluh pada pembelajaran daring saat ini. Demikian aspirasi dari siswa yang diwakilkan oleh OSIS. Ya, baik. Terima kasih kepada OSIS yang sudah menyampaikan atau sudah menampung aspirasi dari siswa-siswi kita, siswa-siswi dari sekolah tadi Kamesra ini. Nah, langsung saya jawab terkait dengan permasalahan ini. Nah, yang pertama terkait dengan tugas. Terkait dengan tugas. Nah, terkait dengan tugas sudah saya sampaikan kepada guru-guru kemarin bahwa guru-guru harus menciptakan sebuah pembelajaran yang humanis, fleksibel, tentu tidak memberatkan kepada siswa. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus bisa ya misalnya menggunakan Zoom, misalnya menggunakan Google Meet, menggunakan grup WA, ya tidak seharusnya kita selalu menggunakan Zoom Meet. Ada kalanya kita menggunakan Zoom, ada kalanya kita grup WA. Nah, untuk penggunaan Zoom juga tidak terlalu lama. Saya harapkannya bahwa penggunaan Zoom, Google Meet itu tidak terlalu lama. Nah, tentunya untuk ini ya menyalakan kamera juga kan membutuhkan kuota yang banyak. Nah, saya harap juga guru ini bisa pengertian lah terhadap siswa. Pengertian terhadap siswa apabila hal seperti itu ya bisa dimaklumi. Nah, terkait juga dengan masalah kuota. Insya Allah saya sudah sampaikan juga bahwa dari kami akan mengusahakan semua dari siswa-siswi ini mendapatkan kuota gratis dari pemerintah yang berupa 50 giga. Nah, peran sekolah tentu di mana gitu. Nah, jadi peran sekolah untuk mencatat terkait dengan nomor-nomor siswa ini kemudian diserahkan kepada website yang sudah tersedia nantinya, yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, untuk juga pembelajaran tadi saya lanjutkan dulu bahwa guru juga seharusnya tidak memberikan tugas siswa ini di hari-hari libur. Misalnya kelas akidah akhlak itu di hari Senin. Mungkin jangka waktu memberikan tugas ya sesuai dengan hari masuknya satu minggu. Jadi biarkan siswa-siswi kita juga mengikuti mematuhi apa yang sudah orang tuanya suruh gitu kan. Soalnya di pembelajaran daring kali ini kita tidak masuk sekolah, tentunya mereka akan terus berada di rumah, jadi sulit juga untuk mereka fokus nantinya. Apakah mengerjakan tugas atau mengikuti orang tua. Nah, jadi kita dalam melihat situasi. Nah, dengan SPP insya Allah juga kita dari pihak sekolah akan melihat juga terkait dengan regulasi tersebut. Nantinya insya Allah kita akan potong biaya SPP-nya berapa persen, nanti kita bicarakan. Mungkin bisa 15%, 20%. Nah, semoga juga ya tidak dari pemotongan SPP itu siswa juga bisa kembali bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi disitulah kita melihat bahwa siswa-siswi di sini kembali bergairah untuk semangat untuk belajar ya, karena udah ya relevan lah antara mereka bayar sekolah, kemudian mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Mereka juga dapat benefit yang bagus juga gitu, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Nah, mungkin itu saja yang
saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada staf akademik. Monggo. Baiklah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah mengeluarkan aspirasi dan solusinya. Untuk kedepannya, kita akan ada pemotongan SPP untuk para murid dan lainnya yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita tutup rapat hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.